Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan guna mengikuti pengajian rutinitas kita yang kita adakan setiap hari Selasa di Ruang Inspirasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Untuk lebih berkahnya acara ini, mari kita bersama-sama membuka acara kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita mendengarkan solawat yang dipandu oleh saudari Ibu Nursam Espil. Dengan ini dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama melantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina.
acara selanjutnya, sambutan atau arahan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan yang bahagia ini kita masih diberi kesempatan, keluasan baik lahir maupun batin untuk mengikuti rutinitas pengajian yang telah kita jadwalkan dalam 5 hari kerja 1 hari, yakni tepat di setiap hari Selasa di kantor urusan agama Kecamatan Balanipa. Mari kita bersalawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Al-Ustaz Arifudin sebagai pengantar materi pada pengajian kali ini yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak-bapak dan Ibu para penyuluh agama wilayah kantor urusan agama Kecamatan Balanipa yang saya hormati dan saya muliakan. Begitupun para sahabat-sahabat sebagai jabatan fungsional pelaksana yang berada di lingkup kantor urusan agama Kecamatan Balanipa yang saya hormati dan saya banggakan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dari Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, Ceki Bimas Islam telah mendesak kita untuk merampungkan data tentang pengurus badan kesejahteraan masjid tingkat desa. Dan menurut informasi bahwa final atau batas waktu tinggal besok hari Rabu 16 Agustus 2023, wajib sudah masuk setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar ini. Jadi saya harap kepada seluruh penyuluh agama untuk melengkapi data tersebut selambat-lambatnya besok jam pertama, karena mudah-mudahan dengan izin Allah jam kedua kita telah bisa merekap data dan mengiring ke kabupaten. Yang kedua, saya sangat berterima kasih kepada hadirin dan hadirat semua dalam keadaan dan kesibukan bangsa kita di bulan Agustus ini masih kita sempat hadir dalam rangka mengikuti atau istiqomahnya kita mengikuti pengajian yang kita telah jadwalkan bersama. Artinya bukan berarti teman-teman yang lain yang tidak sempat hadir tidak memperhatikan ini. Saya rasa mereka pun gelisah dengan waktu, tapi mungkin karena keadaan dan lain hal yang membuat mereka tidak sempat hadir, mungkin karena ada tugas dari lembaga pendidikan yang lain atau tugas dari desa masing-masing dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Namun hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, bahwa takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Termasuk dalam Al-Quran sendiri
difirmankan bahwa tidaklah saya ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Kami sangat tekankan bahwa pengajian setiap hari Selasa ini harus jalan terus. Jadi tidak usah saya terlalu berpanjang lebar mengantarkan penyampaian ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih pada kita semua. Inallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak pembahasan materi dengan judul takwa yang akan dibawakan oleh Ustaz Arifuddin. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad dalalati alal khair wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulul amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tumalabi'u tumawenno yang kami hormati, kami muliakan Kepala Gua Kecamatan Balanipa beserta Ibu. Tumalabi'u tumawenno ganana staf Gua Balanipa yang kami hormati, kami muliakan seluruh penyuluh fungsional Lulareu, penyuluh P3K yang sama-sama kami hormati. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena andanda betul-betul Allah Subhanahu wa taala mebengap penyaman. Salah satunya adalah kesempatan hidayah petunjuk, sehingga senantiasa kita masih bisa bersama-sama di ruangan kita ini, ruangan inspirasi, dalam rangka untuk mengikuti pengajian rutinitas kita setiap hari Selasa. Mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua di dalam kebaikan. Kemudian salam dan taslim senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang salah satunya yang paling berjasa setelah orang tua kita, karena dialah yang mengajak kita kepada kebaikan, merubah kita dari jalan jahiliyah menuju jalan hidayah, yaitu keislaman. Insyaallah pembahasan kita pada kesempatan ini, pengajian kita ini, kita akan membahas sedikit tentang nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan dari nasihat anak gurut tadi dalam sebuah kitabnya, itu An-Nasihat Diniyah wal Wasal Imaniyah, yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Ad-Harami Asy-Syafi'i. Beliau adalah pengarang Ratibul Haddad yang senantiasa kita baca setiap maghrib setiap hari. Adapun pembahasan kita pada hari ini, saya sengaja ambil tentang masalah takwa, karena ya takwa adalah merupakan wasiat yang sangat diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bagi kita ini, dan itu ada hikmah di dalamnya yang insyaallah kita akan kaji bersama pada kesempatan ini melalui pembahasan An-Nangkurta. Qala al-muallif mu'in An-Nangkurta, kalau Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim, wa anipun Allah taala di dalam Quran malabina, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu ingkandana tomatappa. Jadi inti mainiloni pun Allah taala adalah tomatappa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, jadi takwa itu sangat penting. Saking pentingnya ketika kita tidak berwasiat waktu takwa, ketika kita berkhutbah anda sabah kata Pak Daka, itu adalah rukun dalam dua khutbah.
Intimanya pun Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat 102 amara minhu azza wa jalla libadil mu'minin. Pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin bitakwahu untuk bertakwa. Wa ka'annahu subhanahu seakan-akan dia Allah Subhanahu wa taala rio kada jama'a fit taqwa jami'al khairati. Ya ro takwa rio seakan-akan pun Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di takwa di dalam takwa rio ingganana apianan. Ya sehingga Allah memerintahkan kita bertakwa. Al ajilati wal ajilati. Baik do apianan nami ruah rio ketika kita bertakwa cepat ataupun lambat. Kemudian summa amara ibadahul mu'minin, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya yang beriman itu biha dengan takwa itu agar apa? Liyapusu, agar dia mencapai memperoleh wa yadhpiru, dan dia mencapai bima ja'alau fiha, apa yang ada di apa yang Allah jadikan di dalam takwa itu minal khairi was salahi, daripada kebaikan dan apa? Ingganana apianan. Itu yang pertama. Kemudian yaitu wasiat takwa adalah wasiyatullahi rabbil alamina lil awwalina wal akhirin. Yaitu wasiat takwa adalah wasiatna pun Allah taala, papasanna pun Allah taala lau orang yang terdahulu sebelum umatna Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhirin, dan ummah yang terakhir nanti di akhir sampai hari kiamat. Apa dalilnya rio? Mani pun Allah Subhanahu wa taala dalam Quran malabina pada surah An-Nisa ayat 131 mawani walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum. Mani pun Allah taala, dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahli kitab, ya ahli kitab dia itu Yahudi wan Nasara, Yahudi dan Nasrani, min qablikum sebelum kalian wahai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Wa iyyakum anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi papasan-pasanna pun Allah Subhanahu wa taala dia. Tumalabin Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keistimewaan yang Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa di sini, tapi salah satu saja saya sampaikan. Yang pertama, ya nawian Allah Subhanahu wa taala ketika kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pamin dzalika di antaranya al-ma'iyatul ilahiyah. Maka kita akan senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hibriyatil lutfiyah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang lembut. Simitana ya itu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, menjadi apapun kita, ketika kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pun Allah taala pasti simita soleh Allah Subhanahu wa taala. Inna radal lelena mohon pun Allah Subhanahu wa taala Quran malabina wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah isallek baik, wa'lamu pahalek baik, yaitu doa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Tumalabin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa aqwalul ulama fit taqwa. Definisinya perkataan ulama tentang takwa dia. Qalal ulama ridwanullahi alaihim, berkata sebagian para ulama, semoga Allah ridho atas mereka, ya takwa dia, at-taqwa ini salah satu definisinya. Ya takwa ibaratun adalah ungkapan an imtisali awamirillahi ta'ala, ya, yaitu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala wajtinabin nawahi, dan kita berusaha menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran baik secara lahir wa batinan maupun secara batin. Ma'astisa'ari
ta'zimil lillah, bersama dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu lahir secara batin. Bersama itu kita merasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Simita dipakai rai mong Allah Subhanahu wa taala dilarang dia teta dia. Wal haibati wal khasyati, kita merasa takut, was-was, jangan sampai dia anda penuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya mulai salah satu definisinya para ulama dalam mendefinisikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain, wa qala ba'dul mufassirin, sebagian ulama mentafsirkan rahimahullah bi qauli ta'ala, matafsiri firman Allah Subhanahu wa taala tentang ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, tafsirnya sebagian para ulama, ia bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa, huwa ayyuta'a fala yu'sa, hendaknya dia ditaati pun Allah taala perintahnya, kita tidak durhaka kepadanya, tidak didurhakai. Itu yang pertama. Apa toh? Wa yudhkara fala yunsa, hendaknya minta ringaran ya Allah Subhanahu wa taala, bong yallo fala yunsa, jangan pernah dilupakan. Wa yuskara, hendaknya selalu disyukuri ingkana penyamanna Allah Subhanahu wa taala, fala yukfara, andai dikaperei, andai andan disyukuri penyamanna Allah Subhanahu wa taala. Ia mulai salah satu penafsiran Anang Guruta tentang ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tomalabina Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'wan yang nanggurutta indi manye walai yastati al-abdu, yaitu dia seorang hamba mesar watuari, dia tidak akan mampu walau kana lahu alfi nafsin ila nafsihi, seandainya nanawengan ipong Allah taala rio mesa juta nyawa umpamanya, wa alfi umurin ila umrihi, nawengani mesa juta umur dilanam umur dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyattaqillaha haqqa tuqati, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Apa nawasari apa nama nawasana pernah nanggurka dia karena mengapai wadzalika, karena ya yang demikian li azami haqqillahi ta'ala ibadihi, karena kayasanna itu hakna pun Allah taala lau dihambana. Maksudnya seperti ini, tina namiwengan di umur pun Allah taala mesa juta umur, napas miwengan mesa juta pun Allah taala, untuk kita dipapaguna itu bertakwa kepada Allah Subhanahu dengan sebenar-benarnya takwa, betul-betul nama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, main nanggur ande namulle untuk nama tandingi hakna pun Allah taala mating. Hakna pun Allah taala matin dia untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kayasan hakna pun Allah Subhanahu wa taala tinggi keagunganna Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa kadakala abdalul qaimin, dan sungguh orang yang paling betul-betul abdal melaksanakan hakna pun Allah Subhanahu wa taala, wa akmalihin, lebih sempurna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini dia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ia mau kami paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mulia rupa tahu mau andan yang makhluk kaminan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa napau dalam doana nabi tapi duaihi i'tirafan bil adsi adil qiyami, pengakuanna tentang kelepahanna nabi tari di dalam melaksanakan hakna pun Allah Subhanahu wa taala. Apa nabi ta a'udzu biridaka, ya Allah saya berlindung lau diriyomu puan min suhtika, daripada caimu. Ya doa Nabi sallallahu, padahal Nabi
sudah dijamin masuk surga, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa doa Nabi ta? A'udzu biridaka, aku berlindung lauri riomu puan, an suhtika, daripada caibmu, wa bimu'afatika, dan aku berlindung kepada ampunanmu, an ukubatika, daripada siksamu puan, wa a'udzubika minka, dan saya berlindung kepadamu. La uhsi sanaan, andau lepuan mapuji matin alaika anta kama asnaita ala nafsi, sebagaimana pepujimu lauri alawemu puan. Ya mau apa? Ya mau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita di media adalah kita berusaha saja, kita ikhtiar saja, pasti itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat sendiri mengaku waqad balagana, sungguh telah sampai kepada kita menang gurutta annal malaikata, yaitu do malaika lam yasalu mundu khalqihim lillah, dia senantiasa itu sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ruku'i wa sujudi, sejak diciptakan pun Allah taala dia itu sujud ruku, wa tasbihi mattasabi pun Allah taala, wa taqdisi mensucikan Allah Subhanahu wa taala, la yaftaruna anhu, andai rona pakuran dio ibadana oleh Allah Subhanahu wa taala mai pala malaikat dia, wala yastaghiluna bi ghairihi, andai rua sibuk selain dia mana perintah ruku sa ruku nah, sujud sa sujudnya, pas tasabih ya teman tanah pokok tasabih para malaikat dia. Tapi apa napau manidu malaik di hari kiamat, fa idza kana yaumul qiyamah, mu'liyal qiyamah ini apa nau para malaikat dia, yaquluna subhanaka, maha suci engkau ya Allah, walakal hamdu, bagimu puji, la arabnaka hakka ma'rifatika, anda rupan anda le mati ma'rifah, mati dengan betul-betul ma'rifah untuk mengenalmu ya Allah, wala abadnaka hakka ibadatika, anda le ma ibadah mati puan dengan betul-betul ma ibadah dengan sirmu ma ibadah kepadamu. Ya mau apa? Paunna pala para malaikat dia. Tomalabi Allah Subhanahu wa taala, si coba dia. Wa kadakala ba'dul ulama, dan sebagian ulama mengatakan inna qaulahu ta'ala, sesungguhnya itu firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, pada surah Ali Imran ayat 102. Mansukhun, dan dia sebagian pendapat ulama ia dia adalah mansukh. Jadi di dalam pelajaran usul fikih itu ada namanya nasa dan mansuh. Kan ada dalil, ada surah yang sudah dinasah, biasa dinasah, dihapusi anunna, dihapusi pengamalanna do ayat dio. Ya, biasa mansuh yang sudah dinasa pengamalanna do ayat do andami diamalkan do ayat karena sudah dinasa dengan ayat yang lain. Ya, apa ia dengan sunnah sangat nangguruta de ittaqullah haqqa tuqati, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa menasai? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Jadi ia mulai ayat ia mau yang berlaku ini. Semampu kamu. Ya, bertakwa semaksimal kamu bertakwa kepada Allah. Ia mungkin sangana hak katukati mau sangana itu no. Jadi ada ulama mengatakan mangsurio dihapusi dengan ayat selanjutnya yaitu at-taghabun, bertakwalah kamu dengan semampumu, mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah mastata'apun semampumu. Dia tuan di mauan ande dinasa. Ayat sangin berlaku tapai dia. Ayat sesudahnya itu adalah mubayyanun, dia adalah penjelas tapai dia. Ya sangana hak katukati adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan apa? Semampumu, semaksimal mungkin. Ya musangana ulama karena nanggurutan dan mampu ya semampu tato ita. Karena ya iman dio kan ada tingkatan para nabi, para wali dan para orang mukmin umumnya. Saya kira itu ya. Selanjutnya yang terakhir ini, qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Ghazali semoga Allah merahmati,
beliau di dalam Fil Ihya, di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin yang paling terkenal ini kitabnya Imam Ghazali. Apa nama Imam Al-Ghazali? Lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika turun doa ayat ini doa ayat dia pada surah Al-Baqarah ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah apa yang di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan apa yang engkau tampakkan di dalam dirimu, au tukhfuhu, dan apa yang engkau sembunyikan dalam dirimu, mohon Allah Ta'ala yuhasibukum bihillah, sungguh ya nana hisabi nana parisse manimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita tampakkan ini perbuatan kita, dan apapun yang tersembunyi dalam diri kita ini menurut ayat nanti di akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti na perhitungkan ipung Allah Ta'ala. Ya na cerita anang guruta dalam Fil Ihya. Ketika dia turun ayat pada surah Al-Baqarah sakkadzalika al-ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, imai para sahabat sangi masusah re ayat mak ya mu anu ditampakkan dia anda mengapa na pintukan pung Allah Ta'ala ya dia nulen ya teta dia dulu ditahan sakka ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, berat sana imai para sahabat ma'anu ayat ketika turun pajau ilaihi, dan ini para sahabat pergi kepada Rasulullah, lalu mitulek nabi tawakalu ya Rasulullah surona pang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulibna mala natiku, dibebani kami apa yang tidak mampu kami laksanakan. Karena dia itu ditahan apa yang terlintas dalam hati kita ini para sahabat mau nana perhutukan tuh pun Allah Ta'ala dalam hati kita ini mau nih para sahabat dibebani kami apa yang kami tidak mampu, lalu nabi ta wa fahimu minal ayatil muakhirati, mereka para sahabat memahami ini dari ayat ini tentang al-muhasabah, tentang perhitungan pun Allah Ta'ala, hatta ala hadisin nafsi, hingga apa yang dikatakan dalam hatinya. Ia nak pahami oleh ayat bukan apa yang tersembunyi dalam hatimu, nak hitungkan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala lahum alaihi salam, maka ma'ami Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ini, aturiduna an taqulu kama qalat banu Israil, hai para sahabat, apakah kalian mau kalian itu berkata sebagaimana perkataan Bani Israel ketika mereka diturunkan kepada mereka Taurat, mau perintah di Saira Bani Israel ya, Bani Israel makna Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan apa nawario sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami tidak mentaati. Menurut bahasa mau ini Nabi tahu para sahabat lau di sahabat Nabi Tamelo siteng Bani Israel ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya apa tanawa sami'na wiraniwan ditu'uh wa asaina, tapi kami mendurhakai. Mau ini melo nama pos satu walakin mau itu Nabi ta kulu nama wan do tia mau naturun ni ayat sami'na wa ata'na, kami ini mendengar dan kami mentaati. Ya tepat ya tanah mau sahabat kan masuk sana itu sahabat tuh Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, ya ampunanmu ya Allah dan kepadamu lah kami kembali. Faqalu dzalika, maka para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na, walaupun dalam keadaan masusah, kami mendengar dan kami mentaati. Ketika pada waktu itu pas para sahabat itu maka turunlah ayat yang itu asbabun nusulna, sahabat-sahabatna turun ayat amanar rasulu bima pada surah Al-Baqarah ayat 285. Tepat turun ayat ketika itu amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih, rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, wal mu'minun termasuk juga orang-orang mukmin, kullum mereka semua amana billah beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadim min rusuli,
kami tidak pernah membedakan di antara salah satu daripada rasul-rasulnya. Wa qalu, dan mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Ya mana para sahabat deh, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bahkadzalika anhum, kemudian do nabi tario napau laudi ayat diturunkan dia. Wa ma ba'dahu min du'aihim, dan apa yang sesudahnya dari doa mereka. Apa do nahikatkan lau napisan ni melo para sahabat dari nabi tay bi alla yuakhirum bin nisyani wal khata'i, bahwa wahai para sahabat melo nabi tay sahabat karena turun dari ayat dia bahwa mereka itu tidak akan disiksa, diperhitungkan ketika dia lupa. Tak lupa rio ketika dia melakukan dosa atau perbuatan dosa rio karena tak lupai, itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khata'i, atau karena tersalah. Ini saya tersalah rio, umpamanya ada namanya qatlul sibul khata, qatlul khata, pembunuhan tersalah. Mapate tahu tapi tersalah. Umpamanya marratu apa? Dia menombak anjing, ya bukan anjing dikena ya, tapi sasaran yang lain, itu nama khata. Jadi itu juga tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena lupa, karena apa? Tersalah juga tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yuhmala alaihim isra ya, dan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan membebani mereka sesuatu apa beban, ila akhiri ma akhbara bin anhum, hingga akhir apa yang dikabarkan kepada mereka. Pastajaba lahum, maka Allah Subhanahu wa taala menijabah doa mereka wa khaffafah, dan meringankan, wa yassara, dan napamalome Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana dzalika, yang terakhir, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alaihi biqauli, dengan firman-Nya, apa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masih dengan takwa ini, tujawwisuli an ummati al khata'u, dimaafkan bagi saya nasangan ala bittah nada pangan apung Allah taala rio bagi saya an ummati, dan atas juga umatku, al khata'u, ketika kita melakukan perbuatan karena tersalah, tidak ada niat tapi tersalah. Apa tuh? Wan nisyanu, karena lupa. Apa tuh? Wa mastukrihu alaihi, dan apa yang dipaksa atasnya. Dia tahu kalau Anda tidak minum ini saya akan bunuh kamu. Terpaksa dia, kalau Anda tidak minum ini saya akan bunuh kamu, maka itu tidak diperhitungkan di situ, dimaafkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tuh? Wa ma haddasu bihi ampusihim, dan apa yang terlintas dalam hati mereka. Tuh, dan apa yang terlintas dalam hati mereka, malam yaqulu, ya selama mereka tidak katakan. Jadi yang terlintas dalam hati mereka itu dan tidak diucapkan, au ya'malu, atau dia tidak melakukannya, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadisah. Ya mungkin inilah sedikit tentang pengertian takwa oleh perkataan-perkataan para ananggurutta melalui penjelasannya tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh ananggurutta. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi kami sendiri. Dan kami akhiri, anallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.